Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Ndonyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun karena percakapan ini akan saya masukkan dalam konten YouTube. Bagaimana, Mbak? Mas, aku mau tanya. Tanya, Mbak, boleh. Aku kan mau pulang bulan 7. Terus aku mau memperbarui dokumenku semua sama, tapi cuma ada embel-embelnya nama bapakku gitu loh. Terus aku mau pulang ke Indonesia, mau bikin KTP yang itu loh, yang seumur hidup di Indonesia itu loh. Terus aku mau bikin sertifikat, terus ngurus semuanya gitu loh, Mas. Nanti biar aku sama gitu loh. Terus ikut paspor apa ikut ijazah di rumah gitu? Ya, kalau suatu saat sampai mau balik ke Hong Kong lagi enggak gitu? Oh iya balik, aku pulang cuma cuti sama bikin KTP gitu loh. Ya gak apa-apa, suruh nyamain paspor, data paspor aja. Cuma paspor aja ya, ikut itu ada embel-embelnya nama itu ya. Lah piye? Soalnya gini, gimana? Landesan untuk KTP sampean itu kalau data semuanya nggak ada, pertama kan pasti akte lahir. Iya. Yang kedua KK itu kan pasti di runnya KK, akte lahir. Kemudian kalau ada dukungan lagi ijazah, sebenarnya KK sama akte lahir sih. Nah, kalau sekarang yang terjadi KK sampean tidak sama dengan yang di paspor. Akte lahir sampean nggak sama dengan di paspor. Ijazah sampean nggak sama dengan paspor. Iya. Ya otomatis sampean berjuang untuk menyamakan paspor yang dipakai buat landasan. Oh gitu. Berarti semua dokumen di rumah itu aku samain di paspor ya? Iya, sampean bilang ke Disduk Capil, saya mau bikin KTP atau di kantor desa. Landasannya apa? Paspor. Nah, kayak gitu. Jadi nanti nama sampean itu ada embel-embele bapake. Oh gitu. Umpamanya aku mau ganti negara gitu juga ikut nama di Hong Kong ini ya? Apa namanya, paspor di Hong Kong? Nggak masalah kalau beda negara. Oh beda negara nggak masalah ya? Nggak masalah. Kan intinya sampean misalnya nih ya, selama ini sampean cuman masuk di Hong Kong saja ya kan? Terus sampean mau ke Singapura. Nah, Singapura itu data KTP-nya sampean yang Indonesia asli nggak ada masalah. Otomatis paspor aslinya sampean nanti kan nama asli. Kalau ke Singapura nggak ada masalah. Tapi kalau sampean balik ke Hong Kong lagi, ya ini ceritanya. Balik ke Hong Kong lagi, nah sampean kalau nggak ada binti-bintinya itu bingung Hong Kong. Oh, berarti gini ya Mas, dengerin. Aku ngomong dulu ya. Berarti gini, aku pulang ke Indonesia. Terus kan aku rencana mau balik ke Hong Kong dulu. Habis itu umpamanya aku pulang terus di Indonesia, terus mau cari negara lain, dokumenku semuanya ikut Hong Kong aja ya. KTP aja ikut Hong Kong semua. Aku rubah Hong Kong semua ya, ikut di paspor itu ya. Ya, kalau sampean bisa. Tapi sulit ya Mas, itu kan aku di Indonesia kan nggak punya KTP. Maksudku mau aku dan KTP ku Indonesia itu mau aku kayak di Hong Kong gitu loh, namaku sama ada embel-embel gitu. Iya, sampean coba, nggak apa-apa, bagus. Nanti kalau sampean ketemu caranya gitu. Share sama saya. Oh gitu ya. Soalnya rata-rata. Terus aku nanti gimana? Terus aku nanti ngurus ijazah di sekolah itu, di SD, SMP, SMA gitu diurus semua ya? Ngapain? Gak usah. Terus gimana? Yang penting KTP sampean udah sama paspor kan selesai. Ngapain ijazah dirubah semua? Nanti umpamanya rencana aku dengar berita-berita itu loh Mas, rencana mau ke negara lain itu loh. Ijazah itu harus sama KTP gitu loh. Mbak, sampean ini mau ke Hong Kong atau mau ke tempat-tempat lain?
Enggak, dengerin dulu Mas, persiapan. Aku ini kan mau cuti, mau bikin KTP, kan aku nggak punya KTP selama di Hong Kong itu nggak punya KTP gitu loh, di Indonesia. Terus, sudah selesai belum ngomongnya? Belum. Terus, aku mau pulang ke Indonesia, mau bikin KTP, namaku sama di paspor gitu loh, ada bintinya gitu loh. Terus umpamanya aku kan mau balik sini lagi nambah 2 tahun kan, ini aku kan cuti, terus mau nambah 2 tahun mau cari apa negara lain gitu loh Mas. Nambah 2 tahun nyari negara lain, berarti nggak balik ke Hong Kong? Balik lagi 2 tahun, terus sekalian aku mau ngurus-ngurus itu loh, dokumen-dokumenku yang di Indonesia apa disamain di paspor gitu loh Mas. Gini loh, sampean tadi ngomong ke Hong Kong ya, habis aku jelasin Hong Kong, sampean ngomong negara lain. Ini nggak masuk gitu loh. Sekarang sampean pastikan dulu gitu loh. Sampean ngomong-ngomong negara lain aku nggak paham loh. Sampean mau nikah sama orang Belanda, apa Australia atau Amerika? Enggak. Gitu loh, sampean nggak jelas. Sampean itu ngomongnya nggak jelas, paham nggak? Jadi gini loh, aku kasih tahu, aku bukan marah ya. Tapi sampean itu pertanyaannya aja nggak jelas. Sekarang saya tanya, kalau sampean mau ke Hong Kong lagi, ya, KTP sama paspor sama KTP Indonesia harus sama seperti yang KTP di Hong Kong supaya tidak kena data ganda. Satu, ya, kalau sampean balik ke Hong Kong. Tapi kalau sampean mau balik ke misalnya ke Singapura atau ke Taiwan, sampean mau KTP-nya Indonesia yang nggak sama paspor Hong Kong sama KTP Hong Kong, mosowai. Oke, nggak ada masalah. Dari sini sampean paham nggak? Paham. Nah, jadi kalau urusannya Hong Kong, samain itu. Sama KTP Hong Kong sama paspor Hong Kong kalau mau balik ke Hong Kong. Kalau sampean mau ke Singapura, mau ke Taiwan, data asli Indonesia sampean aja nggak ada masalah. Bisa dipahami nggak? Gitu. Ya udah paham. Iya paham. Berarti aku nanti balik Indonesia itu yang KTP ku ikut paspor aja gitu ya? Ya kalau ikut paspor berarti ke Hong Kong. Balik bakalan. Iya, aku ke Hong Kong cuma cuti, tapi aku pengen punya KTP Indonesia gitu loh Mas kan. Pertanyaan saya tadi, gitu. Sampean kan ngomong kalau saya mau ke negara lain, saya harus rubah-rubah. Itu loh pertanyaan itu loh, ngerti nggak? Sampean ngerti nggak karepku sih? Ngerti. Terus maksud sampean ke negara lain itu apa? Malah bingung ditakoki. Ngomong dewe ditakoki malah bingung. Enggak. Ayo. Enggak bingung. Kan ini majikan di rumah. Duh. Lu sampean takok kan disauri kok majikan di rumah. Sampean tak tautuki ndasmu lho, suwe-suwe takok kok glenyean, guyon dijawab wong serius malah ngeklek-ngeklek. Sampean ini maksudnya piye? Mancing emosi apa mancing kerusuhan ayo? Aku yo. What do you want? Tiga bawah. Okay? Mama cantik. Oh, Mama tiga bawah. You finish it already. Ya Mas, aku udah paham. Duh, goyo. Lalu gimana kan udah paham? Berarti aku nanti bulan 7 itu cuma itu ya, apa KTP ku aku samain paspor gitu ya. Terus aku nanya kok senenin Lu gak, saya nggak akan nyeneni. Tapi nek pertanyaan sampean plin-plan, sorry loh ya, saya nggak marah. Tapi saya mencoba menelaah pertanyaan sampean. Aku masuk ke negara lain, aku iki ya ganjel ini. Makanya tak perjelas. Maksudnya gini, umpamanya aku udah nggak kerja di Hong Kong, terus aku pakai dokumenku sing koyo ning Hong Kong kuwi kok iso pun ndak ngono lho. Maksudnya kayak KTP ku enek masalah. Koyo KTP ku enek bintine tapi ijazahku ndak enek ngono ki piye jal? Ya ndak masalah lho. Paling yo nek PT-ne ngomong iki gak podo datane nambah potongan. Lah yo wis sampean manut. Oh cuma gitu aja ya? Lah piye? Wong asline semuanya itu PT kok. Sing gawe-gawe acara binti-bintian itu kan PT. Paspor zaman dulu kan Indonesia selalu pakai binti-binti.
karena dipakai buat naik haji lah, aturannya kayak gitu. Tapi zaman sekarang makanya sing enek binti-bintine nek arep rabi karo wong Hongkong kan bingung jenenge. Kaya dirubah ngono ora kena ya anu bintine diguwak ngono ora kena diguwak ning kene. Jare sapa? No. Bisa. Bisa? Lho bisa lah, apa enggak bisa? Lebih carane Mas. Aku kan yo mentek pasporku 2014 iki. Ya, kalau sampean mau ngurus hilang bintinya, ya kan? Sampean mau ngurus hilang bintinya, sampean ke Kowloon B. Oh, aku Kowloon B sih dulu. Gedung namanya administratif, jadi penyelesaian administrasi. Anak-anak kan biasanya kena data ganda di situ, atau sampean aja datang ke imigrasi Wancai. Aku mau merubah nama aku, sebenarnya aslinya nggak ada binti-bintian. Aku mau terus merubah. KTP juga bisa ya anu Mas? Ya bisa, cuman ya aku nggak ngerti nanti acarane 6 bulan apa cepet imigrasi. Oh gitu. Soalnya nanti dia akan bilang kenapa kok diganti gitu kan. Ya kan? Kenapa kok diganti? Yang pertama bisa jadi karena di Indonesia paspornya ini, sebenarnya aslinya namaku ini, ada tambahnya ini. Nah, kayak gitu. Gitu. Sampai ngomong jadi nanti mereka akan suruh ganti paspornya dulu atau ganti KTP-nya sampean. Kalau sampean ganti paspornya dulu berarti sampean pulang. Nah, baru pakai data KTP asli. Setelah paspornya nama sampean asli, baru balik lagi ke Hongkong, bintinya dihapus. Bisa. Tapi kalau udah diurus di sini di Indo nggak usah ribet murawiri gitu ya. Loh. Ya kan sing garai masalah kan binti-bintine, nek sing liyane kan wis padha. Ya, sampean explain ke imigrasi bahwa sebenarnya namaku yang benar ini. Karena dulu sistem paspor di Indonesia itu menggunakan nama orang tuanya di belakang. Lah sampean iso menunjukkan kakak sama akte lahir sampean, nenek bapaknya nama di situ. Nah, ini nama bapak saya. Kalau nama bapak saya dihapus boleh enggak? Karena bojoku kemarin juga ngapus nama KTP-nya dia. Karena gitu ya, Mas. awalnya ada marganya suaminya, sekarang udah nggak ada. Pas KTP-nya hilang, dia minta dirubah. Begitu, sudah divorce sama suaminya. Makanya sampean urus, terserah sampean mau urus di Hongkong apa urus di Indonesia. Kalau diurus di Hongkong, majikan sampean oke nggak sampean riwa-riwi gitu. Insya Allah lek majikan oke lah. Nah ya sudah, harus ngomong minta izin ke imigrasi. Berarti enak ngurus di Hongkong apa di Indonesia umpamanya ngubah itu loh? Nah aku sih pingin, aku boleh saran di Hongkong. Tapi sampean KTP aslinya ada, sampean bawa. Hilang, aku pas kecopetan kayak hilang dari kuwi, aku harus ngurus nih Indonesia mulai iki Mas ngono. Terus aku pengen tahu apa boleh ikut enek embel-embele apa ora ngono lho. Maksudnya ya ora apa-apa lah enek jenenge bapakku ya ora apa-apa ngono maksudku. Ya padha iso diurusi nang Hongkong, iso diurusi nang Indonesia. Karena sampean KTP-ne ilang mang kuncine, nek KTP-ne sampean enak nang Hongkonge, landesane iki KTP Indonesia. Tapi karena berhubung KTP Indonesiane sampean gak duwe, ya otomatis ngurusnya nang Indonesia dhisik, mari ngurus nang Indonesia semari baru ngurus nang Hongkong. Paham? Masalahnya sampean ini ndak ribet. Asline. Iya, embel-embel kuwi tok. Yo enggak, sampean sing bingung, gak ngerti carane. Aslinya nggak ribet. Nek sampean ngerti nggak perlu tanya aku. Kan sampean nggak ngerti. Terus nanya sopo? Kan orang ngerti. Nanya tanggane. Nanya sopo? Kan aku orang ngerti. Nanya tanggane. Lah tanggane orang duwe ae kabeh tutup pintu ae kon nanya tanggane. Woi, aku takok. Ngono lho, Mbak. Samene ya wane. Jadi nggak ada masalah. Mending dipotong belakangnya. Mending nama sampean asli. Sampean harus kalau bisa dari Indonesia ada surat keterangan dari desa ya yang menyatakan bahwa nama sebenarnya sampean itu nama itu yang asli. Nah, kenapa di paspor ada tambahan? Sampean nanti explain sama imigrasi. Karena sistem pembuatan paspor di zaman dahulu itu menggunakan
orang tuanya untuk ditempelin di sini. Nah, ini buktinya nama orang tua saya, ini nama saya, KTP asli. Boleh nggak saya minta bahwa nama yang di Hongkong ini dihapus gitu, yang ada binti-bintiannya. Tapi kalau dia bilang, oh oke, KTP Hongkong bisa dirubah, tapi kalau paspor kamu rubah sendiri ke Yanelin Sikun, nah itu top. Imigrasi enak, imigrasi. Konek sampai iso, sampai cerita aku. Tak takon. Tapi aku neng Indonesia orang ngerti, aku telepon sampean oleh loh. Nang negarane dhewe. Nang negarane dhewe ora ngerti iki ya aneh. Enggak apa-apa sampean telepon. Cuma nek gurung keangkat aja ngamuk ya, biasane aku cek ngising apa turu apa kelon karo bojoku kan ngono. Nggih. Oke, aman kan? Oh, aman. Terus engko lek wis oleh dokumen-dokumene ke Indonesia, terus aku ning Hongkong kuwi tak urus ning Hongkong ngono, Mas. Terus ya ambek minta surat keterangan ya bahwa namane sampean sama ID namane KTP sampean itu menjelaskan sebenarnya orangnya sama. Karena terjadi kesalahan dalam pembuatan paspor apa kesalahan apa, itu surat keterangan desa nanti ditranslate bahasa Inggris baru dibawa baru dibawa ke wancai kok diatur. Tapi Mas, tapi mek ning desa terus ning kecamatan mek ngono tok ngurus KTP iki. Karo golek surat-surat keterangan kuwi tok. Iya. Ora ngasih teko di imigrasi enggak usah toh. Yo enggak, soalnya kan namanya sampean asli gitu loh. Aku kan enggak, kita itu tadi bicarakan nama sampean asli siapa, terus embelnya ditambah apa, kan kita cuman embel-embelnya binti-bintian itu kan. Nah, ya sampean enggak apa-apa, nanti kayak di binti-bintian di KTP nanti kan tidak tertera di binti-bintian. Tapi supaya pemerintah Hongkongnya itu percaya bahwa dua nama yang berbeda itu orangnya satu, itu kan butuh legalisasi gitu loh dari desa. Bukti ya. Nah, nek buktinya itu sudah sampean bawa, silahkan sampean bawa ke Hongkong. Karena kan tahun, bulan, tanggal lahir sama. Semua sama. Terus aktenya juga sampean bawa, asli-asli itu semua sampean bawa dokumen asli Indonesia. Terus ditranslate, terus tunjukkan ke imigrasi perubahan nama. Nama asli saya sebenarnya ini gitu loh. Oh, gitu ya. Jadi kalau imigrasi baca datanya sampean semuanya komplit, terus kalau sampean bilang kenapa kok salah ngene, ngomci wo kungsi ya gitu. Saya tidak tahu, I don't know, this is a company want to process me in Hong Kong. I don't understand. I'm just only follow their instruction and I go to Hong Kong and get a visa. Sampean ngomong menjelaskan seperti itu. Oke. Nggak jadi soal. Paham aku, Mas. Sing dadi masalah itu arek-arek kadang-kadang nang Hong Kong duduk jenenge DE tapi jenenge tanggane. Nah, iku ruwet. Oh, lah aku jeneng asli, tanggal lahir semua asli, cuma ada embel-embelnya bapak gitu loh. Jadi sing gara iku. Berarti aku pulang bikin KTP namaku asli ya, ikut-ikut dokumen di Indonesia ya, Mas ya. Enggak usah ikut paspor. Terus minta laporan itu tanda bukti kalau namaku asli ini gitu. Mau menghilangin embel-embel gitu ya. Yang ada di paspor seperti itu gitu kan, tinggal kayak gitu. Nah, habis itu sampean bawa surat keterangan dari desa ada, akte lahir sampean ada, kakak sampean ada. Nah, nanti dibawa ke imigrasi untuk perubahan nama di KTP. Wes beres. Jadi sampean mau kemana-mana paspornya tinggal ngurus di KJRI. Yang penting KTP Hongkong sudah dikeluarkan nama yang sesuai pembenahan tadi. Wes beres kabeh. Oke. Berarti nanti udah nyampe Hongkong, aku langsung ke imigrasi langsung ngurus itu ya. Bikin paspor. Ya, nanti dia kasih info. Nanti kasih info dulu, datang lagi kapan. Tapi nanti itu ada sidang-sidang, aku takut di Hongkong gini. Saya nggak ngerti. Nah, saya nggak ngerti, tapi kalau itu loh, gini loh, ita itu kan sampean sing jalo. Wes sampean sing jalo dikandani alure ngomong takut. Kepelain dasi sampean gue suwe-suwe mangkel aku dikandani kok.
Kalau sampean wani aja wedi-wedi, tapi nek wedi aja wani-wani. Ngono lho dadi wong iku. Bisa dipahami enggak? Berarti aku omong majikan aja ya. Nah, jadi nanti ngomongnya setelah dokumen yang asli sampean ada, terus setelah ditranslate terus dibetulkan. Utawa sampean nanti translate ke KJRI. Kalau nanti ke KJRI tanya kepentingannya untuk apa, Mbak? Kepentingannya untuk merubah nama saya biar sesuai dengan KTP dan paspor Bapak gitu. Jadi kalau ada landesan lagi dari KJRI, terserah mau imigrasi dulu atau ke KJRI dulu boleh. Oke. Jadi kalau translatean sing penting sampean nggawa asline. Indonesia sih balik rene tak hubungi sampean ya Mas ya. Terus surat pernyataannya terus ke KJRI terus habis itu nanti kalau ke imigrasi sudah ada capek translate jadi Yanelin Sikun, jadi pemerintah Hongkongnya tambah tinggal enak. Lah nek misalnya harus ada sidang prosedurnya A B C D E F G H I J, yo sampean ikuti proses itu. Toh pun nanti ending hasilnya kan sampean KTP-nya akan sama dengan KTP Indonesia. Keuntungannya begitu. Jadi pulang 5 tahun 6 tahun nanti begitu proses. Sampean nggak usah golek PT sing angel-angel, ambek PT langsung ditampani wong datane wis padha. Lei meng-meng you understand? Paham. Mang soalnya ngomong bahasa Inggris karo anaknya tak jak ngomong bahasa Inggris aja. Bisa. Wis, aku paham, matur suwun. Enggak usah bingung. Nanti aku hubungin lagi ya Mas ya. Wis, oke. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kok iso iki. Anaknya luar biasa ya. Oke teman-teman semua ya. Ya biasalah ya. Saya sebenarnya nggak marah, nggak emosi. Cuman kadang-kadang pertanyaan ini harus diperjelas. Pertanyaan nggak jelas anak-anak ini kadang-kadang. Teman-teman ini pertanyaannya kadang nggak jelas. Kita harus agak gas dikit supaya pertanyaan jelas. Sekali lagi saya tidak marah. Ya ini style dan gaya saya kalau ngomong teriak-teriak. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.